Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya. Insyaallah video kita kali ini adalah lanjutan dari video yang pertama, yaitu tahsin surah Al-Fatihah, ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kalau di video pertama kemarin itu saya sudah bacakan ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Maka di video kita kali ini tahsin per ayatnya, ya, perbaikan per ayat surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Oh iya teman-teman, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ketika misalnya dalam proses pembelajaran atau bacaan Al-Quran ada yang berbeda dari teman-teman semuanya, apa yang kami dapatkan di sini sama apa yang teman-teman semua dapatkan di sana, mohon ditulis di kolom komentar ya, agar nanti kita bisa sharing bareng-bareng di mana letak perbedaannya. Karena belum tentu ya apa yang saya dapatkan di sini sama yang teman-teman dapatkan di luar sana itu sama gitu ya. Gurunya aja mungkin berbeda gitu. Jadi ketika misalnya ada perbedaan, silakan ditulis di kolom komentar agar nanti kita bisa berbagi bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa sharing bareng-bareng insyaallah. Saya bacakan ulang ya teman-teman, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Silakan disimak teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita tahsin per ayatnya. Kita mulai dari lafaz isti'adzah dulu, yaitu doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kesalahan yang terjadi, teman-teman semuanya, di lafaz isti'adzah ini, yaitu di awal ayatnya hamzahnya kadang-kadang masih terpanjangkan, teman-teman. Ya, contoh misalnya dibaca seperti ini. A'udzu billah. Nah, ini kepanjangan hamzahnya. Harusnya cuma satu harokat hamzahnya langsung masuk ke ainnya. A'udzu billah, bukan ya. Kita lanjut di ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang terjadi di ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yaitu basmalah, kadang-kadang ya, yang sering terjadi ya, kadang-kadang yang huruf lamnya sama mimnya ini dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Contoh misalnya dibaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seperti ini,
Berarti lam sama mimnya lebih dari 2 harokat. Yang benar seperti apa? Didorong sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. La, ma, cukup. Dia nggak boleh ditahan lebih dari 2 harokat. Ma, ini lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih dari 2 harokat. Dan ini yang masih keliru. Harusnya dia cuma 2 harokat. Atau biasa kita sebut sebagai mad tabi'i ya. Kita lanjut di ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan yang sering terjadi di ayat yang kedua ini surah Al-Fatihah, yaitu awal ayatnya. Ada di situ huruf lam yang mati, kadang-kadang masih terpantul ya. Al-ha, al-ha, ya kadang-kadang masih dibaca seperti ini nih. Harusnya dia nggak boleh terpantul karena dia nggak punya sifat qalqalah namanya ya. Dia nggak punya sifat qalqalah atau dipantulkan. Al-ha, ini yang benar, bukan alhamdulillah. Al-ha, ini yang sering terjadi. Yang benar seperti apa? Dibaca seperti ini. Al-ha, ini bukan ya, ini yang salah. Yang benar seperti apa? Itu dibaca seperti ini. Alhamdulillah. Al-ha, nggak boleh ada pantulan di huruf lam yang sukun ini atau yang mati. Kalau nanti makhrajnya itu nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Karena kalau kita pelajari di sini, nanti durasi videonya akan semakin panjang juga teman-teman. Lanjut di ayat yang ke-3 ya, surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, huruf H-nya kadang-kadang masih dibaca seperti huruf H. Ya, padahal letak huruf H sama H itu berbeda, teman-teman. Ya, kalau H itu di pangkal tenggorokan ya. Kalau H di tengah tenggorokan tempat keluarnya atau makhrajnya. Ya, jadi dia sedikit ada penekanan di huruf H-nya ini ya. Ar-Rahma. Ar-Rah, bukan Ar-Rah. Kadang-kadang masih dibaca seperti ini. Kesalahan yang sering terjadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, masih dibaca seperti huruf H. Yang benar seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Harus ada penekanan huruf H-nya ini ya. Ha, bukan H. Lanjut di ayat yang ke-4, teman-teman. Maliki yaumiddin. Kesalahan yang sering terjadi, teman-teman, di ayat yang ke-4 ini, di huruf ma-nya juga harusnya dipanjangkan 2 harokat, kadang-kadang juga masih lebih dari 2 harokat. Kadang-kadang masih dibaca seperti ini. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Ini lebih dari 2 harokat, teman-teman. Yang benar seperti apa? Dia cuma didorong sedikit aja kalau yang 2 harokat. Ma cukup. Ma cukup. Maliki yaumiddin. Yang kedua, yang sering terjadi kesalahan di ayat ini yaitu kalimat yaumi. Yaumi. Ya, di sini kadang-kadang masih dibaca seperti ini. Maliki yaumiddin. Yau. Padahal ya-nya dia cuman 1 harokat. Ya, dia nggak boleh lebih dari 1 harokat. Kalau dibaca seperti ini, maka dia lebih dari 1 harokat nih. Jadinya 1,5 harokat. Yau. Ya, yang benar seperti ini. Yaumiddin. Tapi nggak cepat juga. Yaumiddin. Nggak juga terlalu cepat ya. Dan juga nggak terlalu pelan ya. Nanti jadinya terpanjangkan huruf ya-nya ya. Yang benar dibaca seperti ini ya.
Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Bukan yaumi. Bukan seperti itu ya. Lanjut kita di ayat yang kelima. Saya bacakan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi di ayat yang kelima ini sama juga di awal ayatnya di kalimat iya. Ya, kadang-kadang juga masih dipanjangkan huruf hamzahnya. Seakan-akan huruf ya di depannya itu mati atau sukun. Ya, dibaca seperti ini kadang-kadang. Ini yang keliru teman-teman ya. Saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Padahal huruf ya-nya itu hidup ya dan bertasydid. Jadi dia nggak boleh dipanjangkan hamzahnya. Ya, yang benar seperti apa? Iyyaka iya, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kayak gitu ya. Bukan seperti ini ya. Iyyaka bukan seperti itu. Hamzahnya nggak boleh panjang ya. Dia cuma satu harokat dan ya-nya sedikit ada kayak penekanan gitu ya. Iya, bukan iya. Ya, kurang lebih seperti teman-teman ya. Lanjut di ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan yang sering terjadi di sini mungkin di makhrajnya aja. Makhraj huruf shad, Ya. Kadang-kadang masih dibaca seperti huruf sin. Ihdinasi, padahal bukan. Ihdinasi. Ihdinasi, bukan si. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sering terjadi kesalahan di ayat yang ke-6 ini di huruf shadnya. Kadang-kadang masih dibaca seperti huruf sin. Harus ada pembeda ya. Huruf shad dengan huruf sin. Ketika dia berharakat kasrah, fathah ataupun dhammah. Si, su, so, sa, si, su. Beda ya. Kita lanjut di ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Saya bacakan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesalahan yang sering terjadi di ayat yang terakhir ini atau ayat yang ke-7 yaitu di huruf gha yang sukun. Kadang-kadang masih dibaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kadang-kadang masih dipantulkan ghairil maghdu. Padahal dia nggak boleh terpantul karena dia nggak punya sifat qalqalah ya teman-teman. Jadi yang benar adalah dia nggak boleh dipantulkan. Yang benar harus dibaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Dia nggak boleh dipantulkan. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah di akhir ayatnya kadang-kadang masih dibaca seperti ini. Waladdallin. Dia nggak ada dinaikkan suaranya. Harusnya yang benar itu sedikit ada suaranya itu dinaikkan ya. Karena ada tanda bendera itu bertemu sama huruf yang bertasydid. Huruf lamnya di sini bertasydid. Jadi setelah dipanjangkan 6 harokat, maka dilepas atau menyeberang di huruf setelahnya yaitu huruf lam yang bertasydid.
maka dia ada sedikit dinaikkan suaranya. Maka yang benar harusnya dibaca seperti ini. Waladdallin. Ya, dia harus ada sedikit dinaikkan suaranya. Waladdallin. Amin. Kurang lebih seperti itu teman-teman tahsin surah Al-Fatihah. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga nanti kita sama-sama istiqomah, ya, terus istiqomah untuk berbagi, untuk kita belajar bareng-bareng, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita perbaiki di surah Al-Fatihah ini. Cuman karena ini adalah pertemuan yang kedua dan masih dasar, maka saya cuman ambil di garis besarnya aja yang sering terjadi kesalahan. Ya, mungkin itu yang dapat kami berikan buat teman-teman semuanya, yang dapat kami edukasikan. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dari saya, kekurangan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya. Oh iya, ketika misalnya teman-teman merasa video ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang, buat teman-teman semuanya, silakan dibagikan, silakan di like ya teman-teman. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.